Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan mata kuliah komunikasi dengan judul analisis kontroversi hijab di tempat kerja, konflik budaya dan kebijakan inklusi di perusahaan multinasional pada tahun 2024. Next slide. Nah, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Dia Amiranti Mukandar, ada Kartika Ristianti, Nia Ramadhani, Pinkan Nuralce, dan saya sendiri Sela Anjani. Untuk pembahasan latar belakang akan dibahas oleh Saudari Ranti. Ranti, dipersilahkan. Baik, untuk latar belakang, hijab adalah simbol keagamaan yang dikenakan oleh banyak perempuan muslim. Sebagian bagian dari kewajiban agama mereka, hijab tidak hanya melambangkan ketaatan kepada ajaran Islam, tetapi juga merupakan bagian dari identitas dan ekspresi diri dalam beberapa dekade terakhir. Hijab telah menjadi topik kontroversial di berbagai belahan dunia, terutama di tempat kerja. Di satu sisi, hijab dianggap sebagai bentuk kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Di sisi lain, penggunaan hijab di tempat kerja seringkali memicu perdebatan terkait penampilan profesional, norma berpakaian, dan kebijakan perusahaan. Perusahaan multinasional seringkali berada di garis depan dalam menghadapi isu-isu terkait keberagaman dan influensi. Kontroversi hijab di tempat kerja mencerminkan ketegangan ada di antara kehormatan kebebasan beragama dan kebutuhan untuk menjaga citra profesional perusahaan. Beberapa perusahaan mungkin memberlakukan kebijakan berpakaian yang ketat yang dapat bertentangan dengan praktek keagamaan karyawan. Sebaliknya, ada perusahaan yang memungkinkan karyawan mengenakan simbol keagamaan termasuk hijab. Selanjutnya, yang pertama yaitu ada keberagaman tempat kerja, yang kedua kontroversi hijab di tempat kerja, yang ketiga implikasi hukum, dan yang keempat strategi untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Saudari Nia. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ranti. Untuk selanjutnya mengenai keberagaman tempat kerja akan dibahas oleh Nia. Dipersilahkan Saudari Nia. Di sini ada bentar ya. Kamu belum deket yang itu. Oke, di sini ada keberagaman tempat kerja. Yang pertama itu pentingnya keberagaman di perusahaan multinasional, di mana keberagaman di tempat kerja itu merujuk pada inklusi sebagai individu dengan latar belakang budaya, agama, etnis, gender, dan lainnya. Lalu di perusahaan multinasional, keberagaman ini dianggap sebagai aset yang penting karena dapat mendorong inovasi, kreativitas, dan pemahaman pasar yang lebih luas lagi. Nah, studi ini juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan tenaga kerja yang beragam, ini tuh cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dan lebih inovatif. Lalu yang kedua ada tantangan keberagaman di tempat kerja. Meskipun keberagaman ini memiliki banyak keuntungan, dan pengelolaannya juga menimbulkan tantangan, perusahaan itu harus mengatasi perbedaan budaya dinamika dapat menyebabkan ketegangan dan menurunkan moral karyawan.
Lalu ada juga kontroversi hijab di tempat kerja. Yang pertama itu adanya benturan nilai budaya dan keagamaan, di mana kontroversi hijab di tempat kerja ini seringkali timbul dan berbenturan dengan nilai-nilai budaya dan keagamaan. Contohnya perempuan Muslim yang menggunakan hijab melakukan sebanyak. Di sisi lain, beberapa perusahaan atau kolega profesi kerja ini. Misalnya, ada perusahaan yang menerapkan kebijakan berpakaian yang ketat demi menjaga citra profesional, yang juga dapat bertentangan dengan kebebasan beragama karyawan itu sendiri. Lalu yang kedua ada studi kasus insiden kontroversi hijab, di mana contohnya ada perusahaan A di Prancis ini menghadapi gugatan dari karyawan Muslim yang diberhentikan karena mereka menggunakan hijab. Nah, kasus ini menyoroti ketenagaan kerja antara lain di mana kebijakan perusahaan yang ketat terhadap kode berpakaian dan hak kebebasan beragama ini sangat terbatas gitu. Dan keputusan pengadilan di Eropa ini seringkali bervariasi tergantung pada konteks nasional dan interpretasi hukum yang berlaku di negara Prancis tersebut. Lalu contoh yang kedua ada perusahaan B di Amerika Serikat, di mana perusahaan B mengadopsi kebijakan inklusif yang memungkinkan karyawannya mengenakan pakaian yang religius termasuk hijab itu sendiri. Nah, perusahaan ini memberikan pelatihan keberagaman kepada semua karyawannya untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi pada setiap karyawannya. Nah, kasus ini menunjukkan bagaimana kebijakan inklusi dapat diterapkan untuk mengatasi kontroversi hijab di tempat kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika. Ya, baik, terima kasih penjelasannya untuk saudarinya. Selanjutnya mengenai implikasi hukumnya akan dijelaskan oleh saudari Kartika, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada implikasi hukum. Yang pertama di A, hukum internasional tentang kebebasan beragama. Berbagai konvensi dan traktat internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menjamin kebebasan beragama dan hak individu untuk mengekspresikan keyakinan mereka. Namun, implementasi dan penafsiran hak ini dapat berbeda di setiap negara, tergantung pada konteks hukum dan sosial masing-masing. Yang kedua, ada hukum nasional dan kebijakan perusahaan. Ameri menyediakan akomodasi yang wajar bagi praktik keagamaan karyawan, kecuali jika hal itu menimbulkan beban yang tidak semestinya bagi perusahaan. Prancis, laicite atau sekularisme adalah prinsip utama yang memadu kebijakan publik dan sering sekali membatasi penggunaan simbol religius di tempat kerja dan ruang publik lainnya. Yang terakhir, ada kebijakan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya mematuhi hukum lokal, tetapi juga mencerminkan komitmen mereka terhadap inklusi dan keberagaman. Kebijakan ini harus jelas dan diterapkan secara konsisten untuk menghindari diskriminasi dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung semua karyawan. Perusahaan dapat merancang kebijakan yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan berbagai budaya dan praktik keagamaan karyawan mereka. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih penjelasannya, Kartika. Baik, mengenai strategi untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, ada 3 cara. Yang pertama itu pelatihan keberagaman dan inklusi. Pelatihan keberagaman dan inklusi adalah langkah paling penting untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman di antara karyawan. Program pelatihan ini harus mencakup informasi tentang berbagai budaya dan agama, serta pentingnya menghormati perbedaan di tempat kerja.
Studi menunjukkan bahwa pelatihan keberagaman dapat mengurangi prasangka dan meningkatkan kerjasama tim. Yang kedua ada dialog terbuka dan komunikasi. Mendorong dialog terbuka antara karyawan dapat membantu mengurangi ketegangan dan mempromosikan pemahaman. Perusahaan dapat mengadakan forum diskusi, kelompok kerja, atau sesi tanya jawab yang memungkinkan karyawan berbagi pengalaman dan pandangan mereka. Pendekatan ini dapat membantu membangun rasa saling menghormati dan kepercayaan di antara karyawan. Yang ketiga ada kebijakan fleksibel dan akomodasi. Mengembangkan kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan karyawan dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Misalnya, perusahaan dapat menyediakan ruang ibadah, mengizinkan penyesuaian seragam, atau memberikan cuti untuk perayaan keagamaan. Akomodasi semacam ini tidak hanya menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman, tetapi juga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Pinkan, dipersilahkan. Langsung skip aja. Dan ini ada beberapa Baik, macam bagi agama yang dianut berbagai dunia. macam agama yang dianut dunia, yaitu ada Kristianiti, ada Hindu, ada juga Islam, Teoi, Teoism, Buddha, dan Judais. Ya, untuk kesimpulannya, satu, benturan nilai budaya dan keagamaan. Penggunaan hijab di tempat kerja seringkali menjadi sumber ketegangan karena perbedaan pandangan mengenai penampilan profesional dan norma berpakaian. Sementara hijab adalah simbol keagamaan dan identitas bagi banyak perempuan Muslim berpakaian atau cara profesional. Untuk yang kedua, ini implikasi hukum, yaitu hukum terkait kebebasan beragama dan diskriminasi di tempat kerja bervariasi di berbagai beberapa negara Eropa. Kebijakan sekularisme dapat membatasi penggunaan simbol keagamaan di tempat kerja. Lalu yang terakhir, kebijakan perusahaan. Perusahaan multinasional perlu mengembangkan kebijakan yang menghormati keberagaman dan inklusivitas. Kebijakan ini harus mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kebebasan beragama dan memastikan bahwa semua karyawan dialog terbuka dan kebijakan fleksibel akan lingkungan kerja yang inklusif. Terima kasih. Baik, eh, mengenai kontroversi hijab di tempat kerja ini menentang